فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidah fi ilmi mustalahil hadits karya Imam Ad-Dhahabi rahmatullahi alaih. Kita telah mengambil pada pertemuan yang lalu hadits musnad dan hadits syadz. Kita masuk pada kesempatan ini jenis yang ke-14 dari jenis hadits, haditsul munkar. Dan munkar isim maf'ul dari ankara, dan munkar lawan dari ma'ruf yang dikenal. Yang munkar tidak dikenal, munkar yang tidak ma'ruf. Dan dia terbagi menjadi dua. Sebagaimana akan disebutkan di sini. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, al-munkar wa huwa man farada ar-rawi ad-dha'ifu bihi. Dia adalah yang bersendiri perawi yang lemah dengannya. Dan ini tidak secara umum. Ini di antara jenis munkar, namun tidak umum digunakan kalimat munkar atasnya. Akan tetapi di sisi sebagian ahli hadis yang perawi dhaif bersendiri dengannya, mereka itlaqkan dengan kalimat atau istilah munkar. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Nuqat mengatakan, wa amma idam farada rawi al-mastur bisu'il hifz atau mudha'af, yaitu apabila perawi yang mastur dalam periwayatannya dengan dan yang sayyul hifz, yang lemah hafalannya, itu sendiri dengannya, ya dhaif. Atau mudha'af, itu yang didhaifkan. Akan tetapi pada asalnya hadis yang perawinya dhaif, apabila bersendiri dengannya dikatakan dhaif, hadis dhaif, bukan dikatakan munkar pada asalnya. Hanya saja di sisi sebagian ahli hadis menggunakan atau menyitlakkan munkar atas dhaif yang bersendiri juga. Nah, kadang-kadang. Wa qad yu'addu mufradus saduqi munkaran, dan qad di sini yufidu taklil, dan kadang-kadang bersendirinya perawi yang saduq juga dianggap munkar. Jadi katakan munkar. Dan terkadang dikatakan munkar apabila saduq waqa'a fi syadidid dha'af atau syadid khata', ya, kesalahan yang parah. Wala pada asalnya tidak dikatakan demikian. Pada asalnya dikatakan hasan. Apabila saduq bersendiri maka hadisnya hasan. Dan asal munkar adalah mukhalafatud dhaif lil maqbul, penyelisihan perawi dhaif terhadap perawi yang makbul, baik itu hasan hadis atau saduq atau kathiqah. Ini yang dikatakan munkar. Dia sama seperti syadz, hanya saja syadz antar perawi yang makbulin, antar perawi yang diterima hadisnya. Hasanul hadis menyelisih yang lebih thiqah, maka dikatakan syadz. Atau thiqah menyelisih hujjah, maka dikatakan syadz. Atau satu thiqah menyelisihi 2 atau 3 thiqah, maka dikatakan syadz. Tapi apabila dia dhaif menyelisihi hasanul hadis atau thiqah, maka dikatakan munkar. Maka dikatakan munkar. Dan ini la yasluh li syawahid wal mutaba'at. Ya, hadis munkar mukhalafatud dhaif
lil maqbul, ini tidak layak untuk menjadi penguat dan penyokong. Sehingga apabila datang syahidnya tidak terangkat menjadi hasan li ghairihi atau semisal itu. Karena kita telah menghukumi bahwasanya dia itu khata, keliru. Dari perawi yang dhaif. Jadi kesimpulannya, apabila engkau mendapati dari ungkapan ahli hadis, hadzal haditsu munkar, hadis ini munkar, maka jangan tergesa-gesa. Karena ada 3 kemungkinan dari makna tersebut. Infiradu ad-dhaif, bersendirinya perawi yang lemah terhadap satu riwayat tanpa syawahid dan mutabi, tanpa syahid wal tabi, tanpa penguat dan penyokong. Au infiradu saduq, atau bersendirinya perawi yang saduq. Atau dan yang ma'ruf dan masyhur adalah mukhalafatud dhaif li riwayatil maqbul, penyelisihan perawi dhaif terhadap riwayat maqbul, perawi yang diterima riwayatnya baik itu hasan atau thiqah atau di atasnya. Jadi ini kesimpulan hadis munkar. Kita berpindah pada jenis hadis berikutnya. Qala al-gharib, hadis gharib. Al-gharib secara bahasa artinya munfarid, bersendiri, gharib. Maka semua yang bersendiri dari keluarganya dan dari tanah airnya dikatakan gharib, orang asing. Bersendiri, asing. Adapun secara istilah, huwa man farada bihi rawin wahidun. Nah, man farada bihi rawin wahidun. Fi aqalli tabaqatin min tabaqatis sanad. Ya, sifat dari rawin sebenarnya rawiyun, ar-rawiyu fa'il dari infarada. Nah, yang bersendiri dengannya satu perawi pada tingkatan yang paling rendah dari tingkatan-tingkatan sanad. Ini dikatakan gharib ketika bersendiri salah satu perawi pada salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanad. Qala diddul masyhur, dia adalah lawan dari masyhur. Hadis gharib lawan dari hadis masyhur, na'am. Dan tidak dikatakan diddul aziz. Fataratan tarji'u gharabatuhu ilal matni wa taratan ila sanadi. Terkadang keterasingan dia, gharabah dia kembali kepada matan, dan ini diingkari. Ucapan ini diingkari oleh Ibnu Salah. Karena tidak ada di sana hadis yang matannya gharib dan sanadnya masyhur. Karena hukum gharib ataukah masyhur ataukah aziz atau izzah, aziz itu pada sanad kemudian kembali kepada matannya. Kembali dulu tolak ukurnya adalah pada sanadnya, kemudian setelah itu disamakan dengan matannya. Sehingga ungkapan Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di sini tidak tepat. Yang dikatakan oleh Ibnu Salah lebih tepat, bahwasanya tidak ada matan yang gharib kemudian sanadnya masyhur. Wa taratan ila sanad, dan kadang-kadang kembali kepada sanad. Yaitu sanadnya gharib dan matanya masyhur. Seperti hadis Abu Musa misalnya Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, karena perawi darinya Abu Burdah bersendiri
Pada riwayat al-kafiru ya'kulu bi sab'ati am'a. Pada riwayat hadis orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Nah, makanya orang kafir itu tidak cukup makan sedikit, rakus, banyak makan. Berbeda dengan orang mukmin, cukup dengan 1 lambung. Dia dari sisi sanadnya gharib. Dari jalur Abu Musa cuma 1 jalur ini. Tapi dari sisi matanya banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis dengan makna hadis ini. Dari selain Abu Musa, datang dari Abu Hurairah. Itu sekitar 7 sahabat yang meriwayatkannya. Jadi memungkinkan matanya masyhur dari sejumlah dari sahabat dan sanadnya gharib. Pada salah satu dari sahabat tersebut seperti dalam contoh ini hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sanadnya gharib. Qala fal gharibu shariqun ala ma sahha wa ala ma lam yasihha. Jadi gharib layak dikatakan hadis tersebut gharib sementara hadisnya sahih atau hadisnya tidak sahih, yaitu berserikat padanya 3 jenis hadis, sahih, hasan dan dhaif. Nah, bisa jadi hadisnya gharib tapi dia sahih, bisa jadi hadisnya gharib tapi dia hasan, bisa jadi hadisnya gharib dan dia dhaif. Nah, gharib, dhaif. Jadi berserikat padanya 3 jenis tersebut dengan cabang-cabangnya. Qala wat tafarrudu yakunu liman farada bihi rawi isnadan aw matnan. Dan tafarrud yang dimaksud beliau di sini adalah tafarrud mutlak. Tafarrud secara bersendiri secara mutlak. Seperti contohnya naha an bai'il wala wa hibatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual wala dan menghibahkannya. Datang dari Ibnu Umar bersendiri dengannya Abdullah bin Dinar. Dan definisi tafarrud mutlak atau gharibul mutlak huwa ma yakunu tafarrud fi asli sanad, yang bersendiri pada sanad, pada asal sanadnya, dari sahabatnya memang. Yaitu jalur yang padanya sahabat. Wa yakunu lima tafarrada bihi an syaikhin muayyanin, dan dia bersendiri dengannya dari satu guru tertentu. Dan di sini Imam Ad-Dhahabi mengisyaratkan kepada salah satu jenis tafarrud nisbi. Tafarrud nisbi, binisbah, ditinjau dari guru tertentu. Sementara dia terbagi menjadi 3. Tafarrud nisbi kepada negeri tertentu, makujida bi baladin atau makujida bi thiqatin, dan yang ketiga makujida bi syaikhin muayyan, yang diikat dengan satu syekh tertentu. Nah, sementara Imam Ad-Dhahabi hanya menyebutkan satu saja. Kama yuqal lam yarwihi an Sufyana illa Ibnu Mahdi. Sebagaimana dikatakan tidak ada yang meriwayatkannya dari Sufyan kecuali Ibnu Mahdi. Di sini tafarrud bi syaikhin muayyan, bersendiri pada syekh tertentu, yaitu dari Sufyan. Walaupun mungkin ada yang berserikat dalam riwayat tersebut, tapi dari selain guru tersebut. Walam yarwihi an Ibni Jurayjin illa Ibnul Mubarak. Dan dikatakan dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Jurayj kecuali Ibnul Mubarak.
Maknanya bahwasanya tidak ada yang meriwayatkan dari satu guru tertentu yaitu Ibnu Jurayj kecuali Ibnu Mubarak. Dan bisa jadi pengitlakan itu sesuai dengan hakikat yang ada, dan bisa jadi setelah diteliti lagi didapati yang berserikat yang selain dia yang meriwayatkan dari Ibnu Jurayj misalnya. Bisa jadi demikian. Yaitu dia berbicara sesuai hasba ilmihi, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Dan ini butuh butuh pembahasan dan pengkajian dan penelitian lagi apabila untuk mengetahui kebenaran hal tersebut. Dan apabila Ibnu Katsir, Az-Zailai dan semisal mereka menyetelahkan lafaz gharib, mereka maksudkan dengannya dhaif. Hada haditsun gharib. Maka di sisi Ibnu Katsir, Az-Zailai ini maknanya adalah dhaif. Maknanya adalah dhaif. Tambahan faedah bahwasanya tambahan perawi yang thiqah dari hadis itu terjadi atau terbagi menjadi beberapa kondisi. Ada yang tertolak dan dinamakan hadis syadzah, hadis syadz, dan ada yang diterima. Kapan diterima? Apabila yang menambahkan riwayat tersebut lebih kuat hafalan dan kemungkinan dia daripada yang tidak menambahkannya. Maka ini ziyadatus thiqah. Atau yang menambahkannya dibanding yang tidak menambahkannya itu setara jumlah dan sifatnya. Dari sisi kekuatan hafalan dan jumlah perawi sama. Maka dalam kondisi tersebut bisa jadi kita katakan ini tambahan thiqah, diterima dua-dua. Atau yang menambahkannya adalah orang yang memiliki kekhususan tersendiri dari gurunya. Seperti misalnya dia murid yang paling lama mengikuti gurunya, atau dia masih dalam jalur nasabnya. Terkadang anak misalnya ada hubungan kekeluargaan yang lebih dekat, kedudukannya terkadang lebih dikuatkan dibanding orang yang di luar yang tidak memiliki jalur dalam sisi nasab, di mana diketahui kebersamaan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perawi itu lebih dekat, sehingga terkadang dia lebih unggul dari sisi riwayatnya. Dan juga tulul mulazamah, karena fulan adalah orang yang paling lama berburu dari fulan, sehingga dia yang dijadikan sebagai timbangan riwayatnya. Kapan ada yang berselisih, maka mereka kembali kepada riwayat dia. Seperti misalnya riwayat Sufyan Ibnu Uyainah pada Amr bin Dinar yang disebutkan bahwasanya dia melaziminya selama 20 tahun. Sampai ketika Amr bin Dinar telah itu jatuh giginya, sehingga orang yang mendengar suaranya sudah tidak jelas. Maka Sufyan Ibnu Uyainah bisa memahami apa yang dia sampaikan dan dia katakan karena tulul mulazamah, karena saking lamanya dia melazimi gurunya tersebut, maka dia menjadi umdah dan penentu dalam riwayat Amr bin Dinar. Dan mereka pun para perawi yang lain kembali kepada Sufyan Ibnu Uyainah dalam riwayat. Apabila terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Sufyan Ibnu Uyainah. Misalnya tulul mulazamah. Atau Syu'bah dengan Muhammad bin Ja'far, yang dia adalah anak tiri Syu'bah dan melazimi sampai 20 tahun. Nah, termasuk ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dan melazimi gurunya, sehingga dia pun termasuk min athbatin nas fi Syu'bah. Dan semisal itu. Sehingga ketika ada yang menyelisihnya, walaupun mungkin dia lebih dari satu, akan tetapi dia punya kekhususan terhadap gurunya.
Ditambah lagi di antaranya lagi apabila tambahan itu pada riwayat Imam Bukhari, maka asalnya diterima. Tapi apabila tambahan tersebut di luar sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, dan yang tidak menambahkannya pada Bukhari, maka ketika itu ditinjau dan diterapkan kaidah yang telah lalu. Jadi tidak semua tambahan itu di luar sahihain itu pasti tertolak dan tidak semua pasti diterima. Tapi seringnya ditolak, seringnya tertolak. Di antara contohnya adalah riwayat dalam Sahih Muslim, kullu ihabin dubi kok. Semua ihab itu yang telah disamak. Datang tambahan faqat tahur, kullu ihabin dubi kok faqat tahur. Di luar sahih, tapi rijalnya lebih kuat daripada rijal Sahih Muslim. Sehingga ketika itu tiada tersebut, tambahan tersebut diterima. Tapi apabila tidak lebih kuat atau di bawah dari sisi jumlah atau dari sisi sifat, maka ditolak dan dikatakan syadz. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan hadits musalsal, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.